Acara selanjutnya marilah kita dengarkan tilawah dari saudara Barita. Nikmatlah ketika kami sempat berlindung ke atas mereka, seakan-akan di situ naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersetujukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Demikian pembacaan tilawah. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita dengarkan kajian muslimah dengan tema bagian dari syahadat oleh Ustaz memberikan kepada saya dan silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-ta'wil wa hdina ila siratal sabil. Alhamdulillah, akhwat wa ummahatillah, rekan-rekan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajihah, berkumpul bersama-sama di tengah kesibukan teman-teman semua. Semoga pengorbanan untuk meluangkan waktu, pengorbanan untuk duduk sejenak, pengorbanan untuk berkumpul bersama-sama di masjid ini tidak dianggap sesuatu yang sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ibadah amalan soleh, semoga Allah tulis buat kita sebagai amal soleh. Karena kalau Allah sudah ridho dengan kita, mudah sekali Allah bukakan semua pintu-pintu yang ada di langit. Pintu kesuksesan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah, semua Allah akan bukakan dan Allah akan anugerahkan buat kita semua.
indah daripada dunia dan isinya. Ya, untuk itu bersyahadat memang sesuatu yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana bersyahadat itu sebenarnya dulu sudah pernah kita ucapkan, sudah pernah kita ikrarkan ketika kita di dalam rahim ibu kita. Nah, ayat yang tadi dibaca surat Al-A'raf surat ke-7 persisnya di ayat ke-172 ya. Ini sebuah data, sebuah cerita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan Allah yang merekam semua jejak yang pernah kita jalani selama kita hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 bahwa dulu waktu kita hidup di dalam rahim ibu kita, pertama kali kita disebut dengan dzurriyyah, bakal anak manusia. Ya, di mana ya Allah Subhanahu wa taala mengakui pertama kali eksistensi bahwa kita itu ada. Ya. Karena kan kita hidup di dunia ini pasti enggak langsung hidup tanpa ada awalnya, dan juga tidak mungkin hidup tanpa ada akhirnya. Pasti perjalanan kita di dunia ini ada awal dan ada akhirnya. Kapan sih awal kita disebut sebagai bakal manusia yang diakui eksistensinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Quran surat ke-7 ayat 172. Yaitu ketika kita di dalam rahim. Pada saat kita di dalam rahim, pada saat kita di dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam surat tadi 7 ayat 172 dengan sebuah pertanyaan. Alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui aku ini Rabb kamu? Allah bertanya pakai bahasa Arab. Jadi dulu waktu kita hidup di dalam rahim ibu kita, semua kita jago bahasa Arab. Karena nanyanya pakai bahasa Arab, kan begitu. Lalu kenapa sekarang kita nggak bisa bahasa Arab? Apa faktor yang paling dominan yang membuat kita tidak bisa bahasa Arab? Ya, lingkungan. Ya, karena kedua orang tua kita yang membawa lingkungan kita lah yang membuat kita lupa dengan apa yang dulu pernah potensi kita miliki. Buktinya apa? Kalau anak yang lahir di Arab, walaupun dia umur 3 tahun, pasti dia sudah fasih bahasa Arab. Kenapa? Umur 3 tahun di Arab fasih bahasa Arab, umur 30 tahun di Indonesia nggak fasih bahasa Arab. Kenapa orang Arab, anak Arab 3 tahun jago bahasa Arab, sedangkan di Indonesia umur 30 tahun nggak bisa bahasa Arab? Apa faktor yang menyebabkan perbedaan seperti itu? Lingkungan tempat tinggal. Nah, dulu waktu di dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepada kita dengan bahasa Arab. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui aku ini adalah Rabb kamu? Pertanyaan dengan Rabb. Rabb bahasa Arab. Beberapa ayat Al-Quran Rabb diterjemahkan misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb diartikan apa? Segala puji bagi apa? Allah. Dengan surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb itu artinya Tuhan kan? Kalau yang bahasa terjemahan itu kan diartikan Tuhan. Kita tuh pernah belajar bahwa Rabb tidak sekedar artinya
Tuhan. Karena Allah nanti menyuruh kita untuk memahami bahwa Allah itu tidak sekedar Rob, tapi Allah juga ilah. Misalnya kalimat syahadat menggunakan Rob atau ilah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kan begitu kan? Berarti Allah itu menyuruh kita untuk memahami apa itu Rob, pengakuan sebagai Rob, apa itu ilah. Kalau bahasa Indonesia dua-duanya diartikan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin diartikan Tuhan, Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal redaksi bahasa Arabnya beda. Yang satu Rob, yang satu ilah. Kembali ke surat Al-A'raf ayat 172. Dulu waktu kita di dalam rahim ibu kita, ya, jadi ketika kita hidup di dalam rahim, di dalam perut ibu kita, tepatnya pada saat kita berusia 120 hari alias berapa bulan? 4 bulan. Tepat usia kandungan 4 bulan, tepat pada saat kita di dalam perut ibu kita usia 4 bulan 120 hari, Allah bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang ada dalam surah Al-A'raf. Alastu birabbikum, wahai zuriyat, wahai bakal manusia. Kita diajak komunikasi sama Allah. Apakah kamu mengakui bahwa aku ini Rabb kamu? Kita diam atau jawab? Jawab. Apa jawaban kita? Surat Al-A'raf 172. Bala syahidna, pakai kata syahadat. Ya kan, betul, syahidna, asyhadu, dengan kata syahadat. Berarti setiap manusia sebelum lahir ke dunia pasti dia hidup di dalam rahim. Pada saat di dalam rahim usia 120 hari, dia sudah mengucapkan syahadat. Dan pertanyaan saya, ada nggak yang ingat peristiwa ini? Ada nggak? Nggak ada. Kira-kira kalau lupa dimaafin nggak sama Allah? Kan manusia tempatnya lupa. Kalau lupa dengan janji kita, lupa dengan komitmen kita, dimaafin nggak sama Allah? Dimaafin nggak? Kata siapa? Ya kan? Ujung ayat tadi Allah sudah mengunci tiada maaf bagimu dengan alasan lupa. Karena ujung ayatnya Allah menyebutkan apa? Antakuli yawmal qiyamah. Jangan sampai nanti di hari kiamat kamu ngomong apa? 17172. Inna kunna anadzafikin, lupa ya Allah. Allah sudah menyebutkan ayat ini. Sengaja ayat ini menjadi sebuah saksi dan sebuah bukti, sebuah data. Jangan sampai di hari kiamat nanti ketika Allah tagih janjinya, katanya kamu mengakui, kamu sudah berjanji, kok nggak ditepati. Jangan sampai alasan kita lupa. Ya, karena Allah sudah bilang, sengaja ayat ini diturunkan. Antakula yawmal qiyamah. Jangan sampai di hari kiamat kamu bilang lupa ya Allah. Nah, berarti apa yang ada di dalam ayat ini merupakan sejarah. Dulu kita pernah melakukan ijab qabul kepada Allah dengan ikatan suci syahadat, perjanjian. Kan begitu. Nah, saya mau cerita. Mungkin saya pernah cerita dengan teman-teman di sini. Saya mohon maaf kalau sudah saya ceritakan kembali. Karena ini pengalaman pertama saya dan tak terlupakan. Ya, ketika saya membahas masalah ini di anak-anak kampus. Kalau kuliah agama, mereka sudah siap dengan nilai-nilai agamanya. Tapi kalau sekolah umum, pelajaran agama kan cuma semester 1, 2 SKS, kan gitu kan? Nah, itu saya diminta untuk mengisi pelajaran agama di
Setiawi sekolah tinggi agama, sekolah tinggi ilmu administrasi. Akhirnya apa? Ketika saya bahas masalah ini, udah dua SKS, ya kan? Masa belum, tapi disuruh memberikan penguatan dalam hal agama. Nah, akhirnya saya bahas masalah ini. Sampai ada satu mahasiswa yang rada-rada ngeyel, anak muda, ya kan? Sudah saya hadapkan dengan ayat ini, ya kan? Karena setiap pelajaran agama saya minta wajib bawa Al-Quran terjemah, kecuali yang sudah bisa terjemah sendiri. Karena nanti ujian open Quran, udah disuruh nyontek Al-Quran, disuruh nyontek, jangan sampai ada tahu nyontekannya. Kamu udah pegang Al-Quran disuruh nyontek, tidak ada tahu nyontekannya, kan? Akhirnya apa? Begitu saya hadapkan dengan ayat ini, ada seorang mahasiswa bilang, Bu, kayaknya saya tak termasuk di ayat ini. Jadi Allah jangan tuntut saya untuk sebuah perjanjian yang saya tidak melakukan, karena dia menganggap ayat ini tidak termasuk sebagai komitmen dirinya, karena dia tidak termasuk ayat ini. Ampun, gimana ini menjawabnya? Kalau teman-teman yang udah nawai ngaji, ketika dihadapkan dengan ayat ini, kan langsung, ya Allah begitu ya, ya Allah begitu ya, ya kan? Saya kaget ya ketika dia bilang begitu. Saya mah kayaknya enggak, karena saya nggak termasuk di ayat ini. Jawabnya apa? Ya, ya Allah, mudahkan saya untuk menjawab. Kenapa? Karena kan dengan jawaban saya itu sangat mempengaruhi bagaimana keyakinan atau ragu-ragu dia terhadap Al-Quran. Ya Allah, akhirnya apa? Ya, alhamdulillah Allah memberikan sebuah inspirasi kepada saya. Nggak usah dijawab dengan ayat Al-Quran. Jawabannya ngeyel aja deh. Saya bilang, Mas, ya kan, ke temannya, tolong bantu ibu. Kenapa? Karena ibu perempuan. Teman kamu yang nanya, hati-hati, ibu nggak mungkin. Ya nanti kecuali ibu minta bantuan sama kamu. Emang udah baik sih Bu? Tolong dilihatin, buka sedikit bajunya. Kenapa? Dia punya usaha nggak? Ya udah, dia punya udara nggak? Emang kenapa sih Bu? Karena kamu tolong dilihatin dulu. Ya ibu kenapa sih Bu? Kayak, dia punya lah Bu. Benar kamu punya? Benar. Ibu lebih bersyukur kamu nggak punya anak. Kamu nggak punya besar. Emang kenapa Bu? Kalau kamu nggak punya besar, betul, kamu nggak termasuk di ayat ini. Emang kenapa? Tanya ibu kamu, noloknya di mana? Dengan ibu kamu itu bisa punya kamu, ya kan? Kalau kamu nggak punya besar, berarti bisa jadi kamu itu hasil dari telur yang menetas. Makanya tanya sama ibu kamu, telurnya di mana? Kata dia, ya elah Bu, saya kan anak manusia, ya saya punya besar. Betul, punya besar. Udah dipastikan, gak usah Bu, saya punya besar. Kalau kamu punya besar, kamu tanya sama ibu kamu, karena ibu kamu yang paling tahu. Ya, antara pusat kamu dulu dengan pusat ibu kamu, kalau nggak digunting, nempel terus. Dengan makanya digunting, dan dengan kan begitu waktu lahir kan nyambung, lahir placenta, ya kan? Ya iyalah Bu, ya kan? Kalau begitu, tanya ibu kamu. Dulu waktu kamu masih di dalam tubuh ibu kamu nyimpannya di mana? Di lambung, apa di usus? Ya enggak lah Bu, di dalam rahim. Nah ayat ini ayat bercerita ketika kamu berada di dalam, ya kan, rahim ibu kamu, ketika kamu sebagai dzurriyyah bakal manusia. Karena kenapa disebut dengan rahim? Walaupun ayat itu nggak menyebutkan rahim, tapi kita sudah tahu dzurriyyah itu adalah bibit bakal manusia. Yang namanya manusia berkembang harus ada di tempat reproduksi. Di mana reproduksinya? Kalau perempuan di rahim, kan nggak ada organ lain yang disebut organ reproduksi, cuman rahim. Berarti dulu kamu pernah hidup di dalam rahim. Kata dia, Bu, kalau gitu kenapa sih terus jadi takut? Jadi dia itu bertanya dengan ngeyel karena rasa ketakutan. Kalau dituntut pertanggungjawaban terhadap ya saksi, ya persaksian yang dulu dia sudah ucapkan. Saya bilang, kamu bertanya kayak begitu karena kamu takut dengan ayat ini. Ya Bu,
Justru kalau kamu takut itu anugerah. Kamu pasti punya rasa takut, itu anugerah dari Allah. Coba kalau kamu nggak punya rasa takut, masa bodoh kan? Karena kamu punya rasa takut, berarti Allah masih sayang sama kamu. Itulah keimanan yang tersembunyi di dalam hati kamu. Rasa takut inilah yang akhirnya kamu mencari tahu gimana caranya selamat ketika nanti diminta pertanggungjawaban. Ya butuh gimana Bu? Makanya lanjutin pengajiannya, ya kan? Ini materi kuliah agamanya, ya kan? Karena biasanya kuliah agama bolak-balik kan tentang teori ataupun praktek duduk sholat, kan begitu kan? SD duduk sholat, SMP air lagi, begitu kuliah air lagi, kan? Nah ini pemantapan akidahnya di sini. Dengan kamu mencari ilmu, kamu punya bekal. Nah kembali ke teman-teman semua, ayat ini menceritakan dulu kita waktu di dalam rahim ibu kita sudah pernah ditanya sama Allah, apakah kamu mengakui aku ini Rabb kamu? Rabb tidak tepat diartikan sekedar Tuhan. Kita sudah pernah belajar. Rabb artinya apa? Tiga, Sang Pencipta, Al-Khaliq. Kalau sudah diciptakan sama Allah sebuah makhluk, pasti Allah tidak biarkan mereka terlantar, karena Allah akan Ar-Razik, memberikan rezeki. Jadi makna Rabb ini, Allah itu Rabb, Allah Sang Pencipta, lalu Allah memberi rezeki, lalu yang ketiga Allah sebagai Al-Malik, Raja yang mengatur. Nah kalau kepingin tahu gimana perasaannya Allah sebagai Rabb, Allah kasih contoh kecil. Allah sebagai Rabb, kalau ibu sebagai apa? Bagi anak-anaknya Murabbi. Kalau yang pernah dengar istilah, ibu adalah guru atau sekolah bagi anak-anaknya. Kan biasanya diterjemahkan sekolah, padahal teksnya tidak menggunakan kata sekolah. Ini bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, tapi menjadi sebuah pendidikan di dalam Islam, bahwa istilah ibu bagi seorang anak tidak sekedar tidak sekedar ibu yang melahirkan, tapi ibu sebagai murabbi, dan sekolah bagi anak-anak. Padahal murabbi itu tidak tepat diartikan sekolah. Kenapa sekolah madrasah? Tapi kenapa disebut dengan murabbi? Karena murabbi hampir sama sifat-sifatnya dengan Rabb. Misal contoh, yang belum nikah, masih seorang anak kan, ya kan, punya ibu kan, begitu besok mau nikah, kira-kira kita boleh ngatur sendiri atau ibu kita yang ngatur? Kita boleh kita yang ngatur atau ibu kita yang ngatur? Yang mau nikah? Biasanya kita yang ngatur orang tua, yang ngatur ibu, atau ibu yang ngatur kita? Masalah pakaiannya, masalah nanti biasanya keluarganya, siapa yang diundang. Biasanya anak yang ngatur, ibu yang ngatur. Ibu yang ngatur, ya kan? Gimana kalau seorang ibu mengatur anaknya, ya kan? Berarti kan ibu Al-Malik. Kalau tadi Allah sebagai Rabb, karena Allah Al-Malik yang terakhir, Allah ngatur, kan? Allah ngatur makhluknya. Begitupun ibu ngatur anaknya. Kira-kira gimana perasaan ibu ketika ibunya diprotes sama anaknya? Mama ngapain sih ngatur aku? Terserah aku dong, aku yang menikah, ya kan? Terserah aku mau gimana, kayak mau siapa yang mengundang, kayak mau kapan, kayak acaranya gimana, kayak terserah aku dong. Kira-kira kalau jawaban anaknya begitu, gimana perasaan ibunya? Sedih, karena gak begitu dong, aku kan ibumu, ya kan? Ya berarti apa? Ibu ngatur anak karena merasa ibu memiliki, karena ibu yang melahirkan. Sama kayak Allah, ya kan? Allah ngatur kita, ya kan? Kenapa Allah ngatur kita? Ya Allah yang menciptakan kamu, Al-Khaliq. Kayak ibu ngatur anaknya. Ibu ngapain sih ngatur aku? Ya iya kan, ibu yang melahirkan kamu. Coba kalau ibu nggak lahirin, kamu ada nggak? Nggak ada.
Ya kan? Gimana kalau perasaan anak bilang begini? Ya, gimana perasaan ibu kalau anak bilang begini? Siapa yang pengen dilahirin sama ibu? Aku juga gak pengen dilahirin. Gimana perasaan ibu itu? Sakit perut di sini sama kayak Allah. Allah ngatur kita, ya kan? Perut kita. Tapi soal apa yang dimakan, siapa yang ngatur? Allah. Ini halal, ini haram. Kita yang berumah tangga menjadi suami istri, yang ngatur siapa? Allah. Ini hak kewajiban suami, ini hak kewajiban istri. Gimana kalau Allah ngatur kita ngebalas sama Allah? Allah ngapain sih ngatur aku? Ya Allah yang ciptain kamu. Aku juga minta diciptain sama Allah. Sama perasaan sama Allah dengan perasaan seorang ibu. Apalagi mungkin ibu akhirnya bukit-bukit. Ya Allah nak, wajar dong ibu yang ngatur-ngatur kamu. Karena ibu gak sekedar melahirkan kamu, tapi ibu yang menjadikan kamu orang. Makan kamu tuh gimana? Ibu yang masih makan. Sama kan kayak Allah. Allah emosi. Ya kan? Gimana kalau jawaban anak begini? Bu, aku sukses karena aku sendiri. Ibu kali bisa doa-doa. Apa yang ibu bisa bantu sehingga aku sukses? Aku sekolah beasiswa. Dengan beasiswa aku bisa berhasil dan aku bekerja. Ibu kali kan doa-doa. Gimana perasaan ibu? Sakit hati kan? Dengan sampai kata ibunya, nah durhaka, surga di bawah kaki ibu. Sama dengan Allah. Allah ngapain sih ngatur-ngatur aku? Terserah aku dong perut-perut aku, hidup-hidup aku, terserah aku dong menjalani hidup ini. Kata Allah, ingat, kamu ada di dunia ini gara-gara siapa? Allah yang ciptakan kamu. Saya minta diciptain loh. Kamu bisa jadi seperti ini karena Allah anugerahkan rezeki buat kamu. Siapa bilang? Yang mana? Allah mana ngasih aku rezeki? Aku gak sholat, aku gak puasa, kamu bisa sendiri kok. Ya kan? Gimana perasaan Allah? Hai manusia, surga aku yang mencipta. Ibu cuma punya di bawah kakinya surga. Kalau Allah punya surga. Nah, dulu Allah tuh minta kepada kita waktu kita dalam rahim. Apakah kamu mengakui? Betul nih, kamu mengakui aku yang menciptakan kamu, aku yang memberi rezeki sama kamu, dan nanti kamu siap diatur sama aku? Jawaban kita, bala ya syahidna bersyahadat. Kita belum bahas tentang makna syahadat. Jadi karena apa? Karena makna syahadat itu nanti akan sama mengikat dengan makna ilah. Nah sekarang kita lanjutkan. Ya, karena di alam rahim kita tidak abadi. Dulu yang bersaksi bersyahadat roh kita saja atau roh dan jasad kita, jasmani rohani atau rohani doang. Nih, yang dulu ngomong kayak begini nih, roh kita aja, ya rohani kita aja atau roh dan jasmani. Roh doang, boleh kalau pakai terjemahan, silakan. Apakah benar terjemahan yang mengarahkan kepada terjemahan yang benar kan gitu kan? Ya. Di dalam Quran disebutkan rohnya saja, kan gitu kan? Kalau rohnya saja usia 120 hari, kan Allah tiupkan rohnya, ya kan? Berarti waktu cuma disebut dengan rohnya aja, kapan jasad itu dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah manusia itu dibentuk bakal manusia jasad itu pada saat setelah usia 10 hari? Atau dari awal tanda positif udah ada jasadnya? Dari awal kan di beberapa ayat yang lain disebutkan awalnya nutfah, pertemuan sel telur dengan sel sperma, berkembang menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Setelah 4 bulan ditiupkanlah roh, dia menjadi bakal manusia, sudah diakui. Kalau diterjemahkan cuma roh aja, jasadnya kemana? Padahal manusia itu dinyatakan positif, soal itu dinyatakan positif, rohnya duluan atau jasadnya duluan? Jasadnya duluan, rohnya itu setelah
jawab roh, tentang roh, ya kan? Di luar konteks yang ada di Al-Quran. Jangan sampai kalau kita memahami ada alam selain alam roh, ada alam pertama sebelum alam rahim, yaitu alam roh, ya sebelum manusia dilahirkan. Dari mana dalilnya? Kan begitu kan? Berarti, ya kan? Bisa jadi pemahaman, karena saya pernah ada yang bertanya, kok ayat ini bukan di alam rahim? Ayat ini di alam roh. Di mana alam roh? Ya sebelum rahim, ya kan? Kalau mau menyatakan ada alam sebelum alam rahim, berikan kepada saya dalilnya. Karena masalah roh ini masalah Allah. Kita hanya tahu kalau dikasih tahu sama Allah. Di mana dalil ada alam lain sebelum alam rahim? Ayat ini bu, ayat ini bukan alam roh. Ayat ini adalah alam rahim. Tapi tulisannya orang. Jangan lihat terjemahan, lihatnya konteks ayatnya. Yang bersaksi di situ bukan roh. Ya, wa asyhadakum, kalau lihat bahasa Arabnya, wa asyhadakum ala anfusihim. Anfus itu kalau diartikan roh berarti pakai jasmani kan? Kalau anfus diartikan roh pakai jasmani kan? Pakai jasmani kan? Enggak kan? Berarti rohnya doang, jasmaninya enggak. Coba lihat surat yang lain, surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 15. Kalau anfus itu diartikan cuma roh doang, nggak pakai jasad. Lihat surat Al-Hujurat ayat 15. Allah menyebutkan ciri orang beriman. Ya. Kata Allah surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun, orang-orang beriman itu adalah mereka yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu malam yartabu, lalu mereka tidak ragu-ragu. Habis itu apa ya? Wajahadu, lihat bahasa Arabnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang dengan apa? Harta dan jiwa. Roh sama jiwa sama kan? Sama kan? Berarti kalau ayat ini anfus diartikan roh atau jiwa kan sama kan? Gimana caranya? Ya, Allah menyuruh berjihad dengan harta dan roh-rohnya aja. Ya, berarti namanya perang Badar nggak usah ketemu fisik. Perang Badar adalah pertemuan rohnya Rasul dengan rohnya Rasul. Ngaji nggak perlu bawa fisik. Kenapa? Karena Allah minta jihad apa aja? Jihad harta sama jihad apa? Jihad roh. Gimana caranya roh bisa berjihad? Berarti ada yang salah di terjemahan ini. Anfus itu bukan roh. Roh bahasa Arabnya, roh. Ya, jiwa bahasa Arabnya roh. Roh itu bahasa Arab. Kalau anfus itu jiwa dan raga, diri manusia. Berarti jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Ya, udah berkolaborasi, bukan ya roh-roh yang gentayangan. Kan kalau roh bahasa Arabnya roh juga. Ya kan? Inna roha min amri rabbik itu. Kembali ke ayat ini. Berarti ayat ini ada ayat ketika manusia sudah bersatu jasmani dan rohaninya. Kapan ditiupkan roh jasad manusia itu? Ketika di dalam perut ibu kita. 4 bulan, 120 hari. Berarti jasad dan roh yang menyatakan ini. Kan gitu kan? Kembali, ya kan? Karena di dalam rahim sudah berjanji, maka Allah minta begitu kita masuk ke alam dunia, lahir ke alam dunia, tolong jangan lupa dengan janjimu alam dunia. Tolong jangan lupa dengan janjimu. Allah tuntut janji kita. Betul gak kamu siap diatur sama Allah? Itulah yang akhirnya ada dalam surat 51 ayat 56. Tolong jangan lupa janji kamu. Surat Al-Zariyat 51 ayat 56. Ketika kamu sudah lahir ke dunia,
janjinya Allah selama kami hidup di dunia ini. Allah tagih janji kita. Untuk apa? Manusia itu dihidupkan Allah untuk ibadah, ya kan? Dan ibadah itu wala tusyriku bihi syai'an, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan ibadahlah kamu kepada Tuhan kamu. Berarti apa? Ingat, siap diatur sama Allah. Kan begitu. Ya, bahkan di beberapa ayat-ayat yang lain Allah mengingatkan lagi, ya kan? Misalnya janji untuk beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya itu persis seperti yang Allah minta dengan syiarnya, dengan slogannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-162. Ini yang Allah minta selama kita hidup, sejak kita dilahirkan. Surat 6 di ayat yang ke-162 dan 163. Apa yang Allah minta? Ya, yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim, dan ini menjadi doanya Nabi Ibrahim, menjadi ikrarnya Nabi Ibrahim setiap hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, hari ini sholatku, ibadahku, hidupku sampai matiku, mulai dia dilahirkan sampai nanti diwafatkan, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Dari mulai kita hidup sampai kita mati, la syarika lahu. Dari mulai aku hidup sampai aku mati, tidak akan pernah aku mensekutukanmu. Walidzalika umirtu, kan itu yang Allah perintahkan kepadaku. Wa ana bahasa Arabnya wa ana minal muslimin atau wa ana awwal muslimin. Awal muslimin, jangan doanya wa ana minal muslimin. Kalau doanya wa ana minal muslimin, maaf, doa kita nggak selevel para nabi. Makanya wajar iman kita segini-segini aja. Makanya saya tanya, wa ana minal muslimin atau wa ana awal muslimin yang bisa dibaca? Kalau doanya wa ana minal muslimin, maaf, doa kita tidak selevel doanya para nabi. Karena Nabi Ibrahim doanya apa? Wa ana awalul muslimin. Nabi Ibrahim bukan nabi yang pertama, tapi Nabi Ibrahim yang menginginkan selalu menjadi orang yang nomor satu di depan Allah. Makanya dia menyebutkan wa ana awal. Aku adalah orang yang pertama-tama tunduk kepadamu. Kalau kita doanya sekedar wa ana minal muslimin, berarti kita nggak kepingin dianggap jadi orang yang pertama. Bisa jadi yang terakhir, jangan, karena hanya sekedar kami golongan orang muslim. Dengan demikian, siapa yang doanya sekedar wa ana minal muslimin, doanya nggak selevel Nabi. Kalau doanya nggak selevel Nabi, wajar imannya segini-segini aja, ya kan? Karena doa itu merupakan sebuah visi dan misi kita, sebuah target kita. Kalau doanya biasa-biasa aja, ya kan? Berarti karena memang target kita biasa-biasa aja. Nanti masuk surganya biasa-biasa aja, kan gitu kan? Tapi kalau doanya kita doa yang idealis, seperti doanya para nabi, kita berharap walaupun kita bukan nabi ya Allah, tapi tolong kualitasku di depanmu, di matamu seperti kualitasnya para nabi, sehingga nanti surganya pun surga yang hidup bersama dengan para nabi, ya kan? Nah, jadi buat anak awal muslimin. Nah, Nabi Ibrahim diabadikan sama Allah. Ini doa ada di Al-Quran. Karena saya pernah ditanya, itu kan doa iftitah. Saya bukan lagi ngomongin bab sholat. Kalau lagi bab sholat, nanti akan ada ikhtilaf. Sebab
dalam doa istiftah waktu sholat, hadisnya lebih kuat yang mana? Atau yang baca wa ana minal muslimin, ada nggak hadisnya doa istiftah? Yang ini wajah tu wajib dari Imam Rasulullah ada nggak tuntunannya hadisnya? Nggak ada. Justru yang ada hadisnya Allahumma ma'itaini, kan gitu kan? Nah, saya bilang kita bukan lagi ngomongin bab istiftah waktu sholat. Kenapa? Karena kita akan dibenturkan dengan hadis-hadis yang lebih sahih yang dipakai sama Rasul. Bab kita ada ikrar. Yang namanya ikrar dalam surat Al-An'am ini nggak mesti di waktu sholat. Boleh dibaca di waktu-waktu kita merasa kita itu lagi butuh sama Allah, kita lagi merasa dekat sama Allah, dan kita ikrarkan ini. Mungkin saya pernah cerita sama teman-teman. Doa ini yang menjadi rutinitas doa saya dengan anak-anak saya ketika mau berangkat sekolah. Awalnya anak saya protes, nih saya mau sholat, jangan inna sholat, tiba bersufi kayak mau sholat. Enggak, itu bukan doa sholat. Ini doa apa nih? Ini bukan doa, sekedar doa, tapi ini adalah ikrar. Ya Allah, catatlah, kalau mau berangkat sekolah, itu kan biasanya awal-awal kehidupan kita, ya adalah aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, karena anak saya masih sekolah, berarti kan awal aktivitasnya di sekolah. Saya anterin, dan saya ikrarkan doa itu. Ayo baca bareng-bareng. Inna sholati, ya Allah, catatlah ya Allah. Hari ini aku persembahkan sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, sejak hidupku, wa mamati, sampai matiku besok. Lillahi rabbil alamin, ya Allah, catat hanya untuk la syarika. Hari ini aku tidak akan mensekutukanmu ya Allah. Wa bidzalika umirtu, kan itu yang Allah perintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, ya Allah, catat ya Allah, aku orang-orang yang pertama tunduk muslim kepadamu. Terus emang kenapa nih? Jangan, nah kita nggak tahu. Mungkin kalau ini adalah akhir perjalanan hidup kita di dunia, karena kan kita nggak tahu. Dulu kan sebelum tinggal di contoh, saya tinggal di Tanjung Barat, jam 100, bolak-balik dapat kabar orang tetangga kecelakaan terus, karena kan lintasan kereta. Jadi saat itu saya merasa, ya Allah, kalau saya berangkat sekolah, saya nggak tahu bisa telepon. Karena bolak-balik lintasan kereta itu memakan korban, dan itu adalah tetangga-tetangga saya. Yang memang saya cuma bilang, nah kita nggak tahu kalau ternyata ini adalah hari terakhir aktivitas kita, ya kan? Pulang kita tinggal nama, mau nggak mau Allah udah catat. Kita orangnya ikhlas, oleh masalah ini kepada Allah. Nih, doain selamat. Kalau memang kita selamat, berarti apa? Kita berhasil menutup hari kita, kembali dihidupkan oleh Allah setelah tidurnya kita. Kan doanya yang kamu tidur gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya ba'da. Artinya apa? Ya Allah, alhamdulillah, bersyukur yang telah Engkau hidupkan aku kembali setelah kematianku. Orang yang tidur itu ahlinya menuju kematian. Kalau dia bisa bangun, alhamdulillah. Kalau nggak bisa bangun, innalillah. Kan bilang, nah, ya kalau ternyata Allah beri kesempatan kita hidup, ya Allah, semoga aku lulus hari ini. Aku tidak mensekutukan Engkau. Aku sudah menyerahkan seluruh hidupku kepada Engkau, kepada Allah. Itu menjadi rutinitas yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Ya kan? Kenapa? Karena di dunia ini Allah cuma minta satu. Allah tagih janji kita. Dulu pernah berjanji kan? Sekarang Allah tagih cuma satu. Serahkan semua hidupmu hanya untuk iya karena abdu, wa iya karena nasta'in. Itu kan sebuah ikrar di dalam sholat. Wajib minimal berapa kali? Dalam sholat 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah. Iya karena abdu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami berserah diri, kami menyandar. Wa iya karena nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Iya kak, hanya. Kalau hanya berarti ada yang lainnya. Ya, beda sama lama.
Kalau laka untuk itu bisa jadi banyak. Karena Allah nggak mau menjadi hak prerogatif hanya bersyukur kepada-Mu. Nah, tapi Allah menyuruh bersyukur juga kepada orang lain. Anisykurli waliwalidain, kan gitu kan katanya Luqman, bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kalau pakai la, pakai untuk, bisa jadi peruntukannya banyak. Misalnya kita punya ya seorang suami deh, suaminya bilang atau seorang laki yang kelak berencana menjadi bakal suami. Lihat bahasanya, kalau dia beli bunga ini untuk. Kalau dia bilang memberikan bunga ini untukmu, berarti bisa jadi ada bunga-bunga yang lain yang diberikan untuk wanita wanita lain. Itu kan? Tapi kalau dia bilang, aku belikan bunga ini, ya aku hanya beli bunga hanya untukmu. Berarti ada yang lain kan? Nggak ada, baru alhamdulillah deh kalau bunga untukmu. Terus ada yang lain dong? Untuk. Tapi kalau hanya untukmu berarti sendiri, tunggal. Nah Allah juga menginginkan begitu. Waktu di dunia, ayo iya karena itu, iya karena hanya kepada Allah kamu menyembah dan hanya kepada Allah kamu berdoa. Nah, akhwat, ya sebelum kita lanjutkan, karena kalau Allah sudah menerima kita, karena kita berserah diri kepada Allah, ya Allah, kun fayakun, semua yang Allah ingin berikan kepada kita gampang, kun fayakun, kemudahan, kesuksesan, kelapangan, kelancaran, gampang bagi Allah untuk memberikan semua kebahagiaan-kebahagiaan itu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus tahu dulu kenapa kamu bersyahadat dan apa artinya syahadat, dan kamu akan merasa bahagia ketika kamu sudah tahu syahadat itu dan kamu komitmen di dalamnya. Ya, syahadat, asyhadu. Kan bahasa Arab kan asyhadu. Pakai si besar ya. Asyhadu tidak sekedar artinya bersyahadat, tapi asyhadu lengkap di dalam Al-Quran. Apa arti asyhadu? Surat Al-Munafiqun. Namanya aja surat Al-Munafiqun, berarti cerita tentang siapa? Orang munafik. Orang munafik, ya surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafik itu Allah ingin menciptakan perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik adalah dalam bersyahadatnya. Dan Allah mengajarkan makna syahadat lengkap ada dalam surat Al-Munafiqun dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Teman-teman bisa lihat Allah menggunakan kata syahadat di ayat yang pertama 2 kali. Idza ja'akal munafiqun. Kita terjemahkannya setelah kita baca. Al-Munafiq itu surat 63. Surat 63. Ketemu? Idza ja'akal munafiqun. Ketika datang kepadamu orang-orang munafik. Apa yang dikatakan orang munafik? Kalau mereka berkata. Kalau mereka berkata, siapa yang berkata? Orang munafik. Mereka berkata apa? Nashhadu. Pakai bahasa Arab, nashhadu. Berarti syahadat kan? Artinya apa di situ? Kami mengakui. Syahadat yang pertama artinya adalah pengakuan. Berarti orang munafik bersyahadat. Diartikan syahadat yang pertama, orang munafik itu mengakui. Apa yang diakui? Apa yang disyahadatkan? Innaka la rasul. Bahwasanya engkau Nabi Muhammad adalah rasulnya. Kan dibalas sama Allah. Wallahu ya'lamu. Emang Allah tahu. Innaka la rasul. Kalau Nabi Muhammad itu rasul. Ujung ayatnya Wallahu yashhadu. Siapa yang bersyahadat? Di ujung ayat siapa yang bersyahadat? Allah bersyahadat. Apa artinya di sini?
Allah menyaksikan. Berarti apa makna syahadat yang kedua? Persaksian. Kan begitu? Pada saat seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti sinonim artinya yang pertama, saya mengakui tidak ada ilah selain Allah. Ilah ini makna ilah itu ada di dalam surat Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu ilah? Tempat totalitas kamu menyembah dan tempat totalitas kamu minta pertolongan, kan hanya kepadamu. Satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita minta tolong, bukan makhluk lain tempat kita berlindung. Tapi siapa tempat kita berlindung? Oh, itu ilah. Pada saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita menyatakan saya mengakui bahwa tidak ada ilah, tidak ada tempat kita berlindung, tidak ada tempat kita mengabdi selain Allah. Atau yang kedua, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Apa makna syahadat yang ketiga dan keempat? Ayat yang kedua. Ya, ittakhadhu aymanahum. Allah menganggap syahadat-syahadat orang munafik sebagai apa? Mereka menjadikan syahadat itu sebagai sumpah. Ayman. Berarti makna yang ketiga dan keempat, orang yang bersyahadat sama saja disebut orang yang sudah bersumpah. Biasanya sumpah itu digandengkan dengan janji. Kan gitu? Besok aku mau tasyakuran, datang ya. Ya, datang. Benar nggak datang? Iya, janji. Adanya palsu.